Semua orang pasti pengen hidup panjang umur, tapi sebagian besar dari kita malah punya kebiasaan yang diam-diam menggali kubur sendiri. Ini bukan omong kosong, tapi ini fakta yang terbukti di ruang-ruang ICU. Di video kali ini, aku akan membahas 5 kesalahan fatal yang secara perlahan merusak tubuh kita, dan bagaimana mencegahnya sebelum terlambat. Kenapa usia 60 penting? Karena kebanyakan penyakit serius seperti diabetes sampai kanker itu nggak tiba-tiba muncul. Mereka adalah hasil dari habit buruk yang menumpuk selama puluhan tahun. Usia 50-60-an adalah saat panen dari apa yang sudah kita tanam selama bertahun-tahun sebelumnya. Penelitian dari Stanford University yang dimuat di jurnal Nature Aging menemukan 2 periode penting saat tubuh kita mengalami perubahan besar, di sekitar usia 44 dan 60 tahun. Di usia-usia inilah mikrobioma usus kita mengalami perubahan signifikan, yang bisa berpengaruh pada jantung, sistem imun, dan metabolisme tubuh. Singkatnya, usia 60 itu adalah batas akhir di mana tubuh masih bisa diajak kompromi. Lewat dari itu, kerusakan yang sudah terjadi jauh lebih sulit untuk diperbaiki. Mikrobioma usus adalah akar kesehatan yang sering diabaikan. Dr. Nabila Vieira Yovita, dokter dari website Klik Dokter, menegaskan, nyeri dan penyakit kronis seperti jantung, diabetes mellitus tipe 2 dapat mulai muncul di rentang usia 50-an. Penyakit-penyakit ini jelas nggak muncul secara mendadak, melainkan merupakan hasil dari akumulasi habit buruk yang telah berlangsung selama puluhan tahun sebelumnya. Penelitian terbaru makin menegaskan bahwa mikrobioma usus yang tidak sehat adalah akar dari berbagai masalah serius, dari peradangan kronis sampai resiko kanker darah seperti leukemia. Masalahnya 90% orang masih melakukan kesalahan fatal yang sama setiap hari. Kesalahan yang pertama mengabaikan serat sebagai makanan favorit bakteri baik di dalam usus, menyebabkan rusaknya keseimbangan mikrobioma usus. Kesalahan yang kedua melupakan tentara pelindung usus atau probiotik yang memperlemah sistem pertahanan usus. Kesalahan yang ketiga, tidak memberikan waktu istirahat untuk usus, mencegah proses pembersihan alami tubuh. Kesalahan yang keempat, membiarkan stres merusak dinding usus, meningkatkan peradangan di usus. Kesalahan yang kelima, mengabaikan sinyal SOS dari mikrobioma usus, membiarkan masalah berkembang tanpa disadari. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam satu persatu mengenai 5 kesalahan fatal ini. Kesalahan yang pertama, mengabaikan serat sebagai makanan favorit bakteri baik di dalam usus. Aku dulu juga sempat berpikir kalau serat itu tujuannya cuma buat untuk lancar BAB. Ternyata jauh lebih krusial dari itu. Tanpa asupan serat yang cukup, kamu bukan cuma beresiko konstipasi atau sembelit, tapi juga sedang menciptakan ekosistem yang sempurna untuk bakteri jahat berkembang pesat di dalam ususmu. Ini bisa diibaratkan seperti menanam rumput liar di kebun dan berharap tanaman produktif tumbuh dengan sendirinya. Bakteri baik dalam ususmu itu membutuhkan serat yang cukup. Tanpa serat yang cukup, mereka kelaparan dan mati. Digantikan dengan bakteri jahat yang berkembang dan bisa melepaskan toksin ke dalam aliran darah. Studi dari jurnal M-System menunjukkan bahwa meningkatkan asupan serat harian sekitar 25-30 gram yang setara dengan 2 buah apel besar, 1 mangkok atau setengah cup oatmeal, dan sepiring sayuran dapat memperkaya jumlah bakteri baik di dalam usus dalam waktu 2-4 minggu. Jadi bukan perubahan yang perlu waktu bertahun-tahun, tapi cukup 1 bulan konsisten, ekosistem ususmu sudah mulai berubah. Untuk solusi praktisnya, mulai makan pertama dengan smoothie yang mengandung serat tinggi, bisa dengan bayam, pisang, dan alpukat. Tambahkan chia seed atau flaxseed ke dalam yogurt atau oatmeal. Ganti nasi putih dengan beras merah, kalau bisa minimal 2 jenis sayuran berbeda di setiap makan siang dan malam. Langkah kecil ini akan memberikan dampak besar seiring waktu. Kesalahan nomor 2, melupakan tentara pelindung usus atau probiotik. Kita pasti sering dengar tentang probiotik, tapi masih jarang yang benar-benar menjadikannya sebagai bagian dari diet harian. Ini seperti memiliki benteng pertahanan tapi lupa menempatkan prajurit di dalamnya. Probiotik adalah tentara pelindung yang menjaga keseimbangan mikrobioma ususmu. Tanpa asupan probiotik yang cukup, pertahanan usus melemah, memungkinkan bakteri jahat mengambil alih dan toksin merembes ke aliran darah.
Penelitian dari Cincinnati Children's Hospital Medical Center menunjukkan bahwa kebocoran produk sampingan bakteri dari usus ke darah dapat memicu pertumbuhan sel praleukemia, terutama pada orang yang lanjut usia. Aku sendiri pun merasakan perubahan signifikan setelah rutin mengkonsumsi makanan yang kaya probiotik, termasuk pencernaan lebih lancar, energi lebih stabil, dan bahkan mood jadi lebih baik. Solusi praktisnya, konsumsi Greek yogurt, bukan yang manis dengan banyak gula. Kalau bisa yang plain, ditambah madu dan selai kacang biar ada rasanya. Tambahkan tempe dalam menu makanan. Kedelai fermentasi khas Indonesia ini kaya probiotik. Coba acar sayuran atau asinan kubis sebagai pendamping makanan utama. Minum teh kombucha sebagai alternatif minuman bersoda. Ini minuman fermentasi dari teh, gula, dan SCOBY, Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Meskipun beberapa makanan fermentasi ini mungkin belum familiar bagi beberapa orang, tentara pelindung ini semakin mudah didapat dan bisa memberikan kesehatan jangka panjang. Kesalahan yang ketiga, tidak memberikan waktu istirahat untuk usus. Kita terbiasa makan kapan saja dan di mana saja. Padahal tubuh kita itu butuh istirahat dari pencernaan. Seperti halnya mesin yang dipakai terus-menerus tanpa dimatikan untuk maintenance. Cepat atau lambat pasti akan rusak. Puasa intermittent membatasi jendela makan dalam 8 jam dan puasa ringan selama 16 jam memberikan waktu bagi ususmu untuk melakukan autofagi atau proses pembersihan sel rusak. Tanpa jeda ini, tubuhmu itu akan terus dalam mode memproses makanan dan tidak pernah masuk dalam mode perbaikan. Dalam artikel Klik Dokter yang ditulis oleh Dr. Atika, menunjukkan bahwa puasa intermittent bisa membantu meningkatkan keragaman bakteri baik di usus dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Keragaman mikrobioma yang tinggi biasanya berarti usus lebih sehat dan lebih mudah untuk melawan penyakit. Dulu, aku pikir makan tiap 2-3 jam untuk menjaga metabolisme. Tapi setelah mencoba puasa intermittent selama 4 tahun ini, aku merasakan perbedaan yang besar. Energi lebih stabil, pikiran lebih jernih, dan lambung nggak lagi mudah kembung. Solusi praktisnya mulai dengan puasa 12 jam. Misalnya dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Secara bertahap perpanjang sampai 16 jam. Misalnya makan hanya dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Pastikan tetap terhidrasi dengan air putih selama periode puasa. Fokus pada makanan padat nutrisi saat jendela makan, bukan junk food. Di video sebelumnya aku udah bikin lengkap mengenai protokol puasa intermittent 16/8 ini. Ingat, ini bukan tentang menahan lapar aja, tapi tentang memberikan tubuhmu jeda yang dibutuhkan. Dan tentu saja ini bukan medical advice. Kalau ada kondisi kesehatan tertentu disarankan untuk konsultasi ke dokter. Kesalahan yang keempat, membiarkan stres merusak dinding usus. Coba ingat-ingat kapan terakhir kali kamu duduk diam tanpa distraksi selama 10 menit. Pasti susah kan? Kita ini ibarat bocil yang terpenjara dalam tubuh orang dewasa. Susah banget kalau diajak diam sebentar aja. Masalahnya, ketidakmampuan kita untuk tenang ini diam-diam merusak usus kita setiap hari. Stres kronis bukan cuma soal psikologis. Ini adalah penghancur mikrobioma usus yang sangat efektif. Ketika kamu stres, tubuhmu melepaskan hormon kortisol dalam jumlah yang besar. Kortisol berlebih ini mengubah komposisi mikrobioma usus, mengurangi keragaman bakteri baik, dan melemahkan penghalang usus atau gut barrier. Akibatnya lebih banyak toksin bocor ke aliran darah, peradangan meningkat, dan resikomu terhadap berbagai penyakit termasuk kanker naik secara drastis. Sebuah penelitian dari National Library of Medicine membuktikan bahwa cukup dengan praktek mindfulness selama beberapa minggu, kamu sudah bisa turunin level hormon stres di tubuh. Untuk solusi praktisnya, kamu nggak perlu berjam-jam meditasi di gunung. Cukup 10 menit aja sehari secara konsisten, atau pakai teknik pernapasan 478 yang udah pernah aku bikin video sebelumnya. Lakukan digital detox selama 1 jam sebelum tidur. Coba journaling untuk menuangkan kekhawatiran daripada memendam stres. Prioritaskan tidur 7-8 jam tanpa gangguan. Stres memang nggak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Dan tubuhmu akan merasakan manfaatnya dari dalam. Kesalahan yang kelima, mengabaikan sinyal SOS dari mikrobioma usus. Kita sering hidup dengan autopilot. Bangun, kerja, makan, tidur, repeat. Tanpa pernah berhenti dan bertanya, apakah ini benar-benar sehat buat aku? Ini seperti mengemudi mobil tanpa pernah mengecek mesin atau ganti oli.
pada akhirnya mobil itu akan mogok di tengah jalan. Kalau kita nggak evaluasi rutin tentang pola hidup, kita bisa nggak sadar kalau habit buruk kita itu bisa ngerusak usus dan bisa menimbulkan masalah serius di kemudian hari. Audit sederhana mengenai pola makan, olahraga, stres, tidur selama 1 bulan sekali bisa menyelamatkan hidupmu dari penyakit kronis di masa depan. Aku sendiri juga udah melatih mengenai pola hidupku sejak 2 tahun yang lalu. Hasilnya aku lebih cepat mengenai pola mana yang merusak kesehatan dan bisa mengubahnya sebelum menjadi kebiasaan. Solusi praktisnya, luangkan 30 menit di akhir bulan untuk mengevaluasi kebiasaan makanmu. Catat tanda-tanda fisik seperti kualitas tidur, energi, dan kondisi pencernaan. Tentukan satu kebiasaan buruk untuk dihilangkan dan satu kebiasaan baik untuk ditambahkan di bulan depan. Cara ekstrimnya, tulis kebiasaan buruk yang pengen kamu ilangin di bio sosmedmu dan mulai dokumentasikan per hari. Baru-baru ini aku nemu akun thread orang yang mulai berhenti merokok. Komitmennya ditulis di bio, dan dia dokumentasikan perasaannya setiap hari. Menurutku ini works karena 2 hal. Yang pertama, kamu udah komitmen ke publik. Dan yang kedua, kamu ada rasa malu kalau gagal. Tekanan sosial itu bisa jadi bahan bakar perubahan yang powerful. Evaluasi sederhana ini bisa menjadi perbedaan antara hidup sehat di usia 60-an atau menghabiskan masa pensiun di rumah sakit. Mikrobioma ususmu adalah masa depanmu. Apa yang kamu lakukan terhadap ususmu hari ini bisa berpengaruh pada 10, 20, bahkan 30 tahun dari sekarang. Peradangan kronis yang diakibatkan oleh mikrobioma yang tidak sehat ini bukan cuma tentang pencernaan, tapi juga meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular, diabetes, depresi, dan bahkan kanker darah seperti leukemia. Kalau dibikin simpel, begini prosesnya. Usus nggak sehat, bakteri nggak seimbang. Zat sisa bakteri bocor ke darah. Terjadi peradangan di seluruh tubuh. Peradangan ini jadi akar berbagai penyakit saat menua. Di sini aku nggak menakut-nakuti, tapi pengalaman dekat dari beberapa teman yang terpaksa hidup dengan penyakit kronis di usia produktif membuatku sadar, mengabaikan kesehatan usus adalah taruhan yang tidak sepadan. Untuk meringkas, agar ususmu tetap sehat dan tubuhmu terlindungi dari resiko penyakit di masa depan. Yang pertama, tingkatkan asupan serat untuk mikrobioma usus. Minimal 30 gram serat sehari dari buah, sayuran, dan biji-bijian untuk memberi makan bakteri baik di ususmu. Yang kedua, rekrut tentara pelindung usus secara rutin, dari yogurt, tempe, acar sayuran, atau teh kombucha untuk memperkuat pasukan pelindung di sistem pencernaanmu. Yang ketiga, berikan waktu istirahat untuk ususmu. Praktekkan puasa intermittent 16 jam sehari untuk memungkinkan pembersihan alami dan regenerasi sel. Yang keempat, lindungi ususmu dari serangan stres. Luangkan 10 menit untuk meditasi atau mindfulness yang bertujuan untuk menurunkan hormon kortisol yang merusak penghalang usus. Yang terakhir, dengarkan sinyal SOS dari mikrobioma ususmu. Lakukan audit kesehatan bulanan untuk mendeteksi dan mengatasi masalah sebelum berkembang. Kamu mungkin nggak merasakan dampaknya hari ini. Mungkin juga nggak di tahun depan. Tapi saat tubuhmu mulai memberi sinyal di usia 40-an dan 50-an, kamu akan sadar, investasi untuk kesehatan ususmu sekarang jauh lebih murah dibanding biaya pengobatan nanti. Mulailah dari hal kecil, tubuhmu sedang mendengarkan setiap keputusan yang kamu buat. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Share, komen, like, dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.